Seperti yang sudah saya paparkan di awal, menceritakan tentang kepulangan kita semua kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban kita masing-masing, dengan cara, dengan pedoman yang kita jalani di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara, di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku? Mudah-mudahan para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kesanipun Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan wejangan tentang nasihat rasa jati, jati ning rasa. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang, selamat bergabung, dan yang sudah mensubscribe, like, dan juga membagikan video dari Saumas 81, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum membicarakan atau memberikan sebuah wejangan dari para leluhur kita yang soleh dan soleha, alangkah lebih bijaknya kita sebagai anak putu mentawasulkan memberikan hadiah Al-Fatihah buat para beliau-beliau. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi para sedulur, kesimpulan dari jati ning rasa ning jati bahwa menceritakan tentang jalan kesadaran untuk kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita menjalaninya agar perjalanan nanti kita lebih cepat, aman, damai, penuh sukacita, dan selamat sampai di tujuan. Dengan cara yang pertama adalah kesadaran roh melalui ma'rifat, dan yang kedua adalah kesadaran jiwa yaitu hakikat, dan yang ketiga kesadaran pikiran melalui tarekat, dan yang keempat kesadaran jasad yaitu syariat. Baik para sedulur, akan saya bacakan nasihat dari Sunan Gunung Jati dan juga dari Pangeran Panjunan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cirebon Girang, di ketikan tahun alif, bulan Ramadan Ma'dum, Cirebon Syarif Hidayatullah bertanya, "Wahai yang baru jumpa, siapakah nama panggilanmu? Dari manakah asalnya? Dan apa yang dikehendaki?" Pangeran Panjunan menjawab, "Abdurrahman namaku, hanya orang kecil, Baghdad asalku. Putra Sultan Baghdad, cucu dari sang Raja Umdah negara Mesir. Kami mengembara hingga ke Paseh dan sampai ke tempat ini. Doaku kepada Allah adalah agar Pulau Jawa berganti dengan agama orang-orang mukmin." Ma'dum Cirebon atau Syekh Syarif Hidayatullah
berkata lagi, jikalau begitu adanya, maka aku mendapatkan sahabat yang bertujuan sama. Pangeran Panjunan cepat bertanya, kamu siapa? Panggilannya apa dan dari mana asalnya? Makdum Cirebon Syarif Hidayatullah menjawab, Hidayatullah namaku, Bani Israel asalku, putra sang ratu dan cucu Raja Umdah. Dan di sini para sedulur, antara Baghdad dan Bani Israel, menurut cerita bahwa Bani Israel itu lebih muda ketimbang dari Kesultanan Baghdad. Jadi nanti Kanjeng Syarif Hidayatullah kepada Pangeran Panjunan yang berasal dari Baghdad itu manggilnya kakak. Mangga kita saksikan kelanjutan dari nasihat tentang rasa jati rasa melalui video yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makdum Cirebon atau Syarif Hidayatullah berkelana sampai di Cempa dan bertemu dengan Pangeran Panjunan. Terjadilah dialog di antara keduanya. Pangeran Panjunan berkata, syukur kepada Allah bertemu dengan adik. Hanya saja adik ingin mengislamkan Pulau Jawa. Bekal apakah yang telah adik bawa? Makdum Cirebon Syarif Hidayatullah menjawab pelan, kakak, sungguh aku kemari tidak berbekal apapun selain syahadat yang ingin aku ketahui secara benar. Lama sekali Pangeran Panjunan diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Makdum Cirebon Syarif Hidayatullah berkata kembali, janganlah kakak mendiamkan aku. Jika aku bodoh, ajarilah hingga paham hakikatnya. Pangeran Panjunan berkata, kamu salah kaprah adikku. Jika masih syahadat, adik masih kufur. Makdum Cirebon Syarif Hidayatullah menjawab, jikalau aku masih kufur, maka islamkanlah aku kakak. Pangeran Panjunan berkata riang, jika adik sungguh-sungguh percaya, marilah kita sama-sama membicarakannya secara terbuka. Ilman mutakaliman bahwa bentuk jasad kita ini adikku adalah rupa syahadat itu sendiri. Makdum Cirebon terdiam maskul, hatinya riuh berkecamuk, sehingga Pangeran Panjunan berkata lagi, dan yang dinamakan iman, yaitu juga badan ini adikku. Nama sholat juga badan ini adikku. Waktu pun sesungguhnya badan ini. Sesungguhnya begitulah adanya adikku. Dan itulah yang aku tahu. Makdum Cirebon Syarif Hidayatullah berkata, aku memohon lebih kepada kakak. Adik ingin berguru, janganlah kakak merasa khawatir. Pangeran Panjunan berkata, aku sebagai saudara dengan adik Syarif Hidayatullah dari dunia hingga akhirat. Lahirnya Allah itu sifat kasihnya, begitu juga cintanya. Wujud Allah itu sama dengan sifatnya. Yang dinamakan Allah adalah badan ini, bukan yang lain. Luar dalamnya, sesungguhnya Allah adikku. Janganlah kamu meragukannya. Adikku, itulah keinginanku. Syahadat tanpa asyhadu, iman tanpa percaya, yaitu sama dengan sholat tanpa waktu, tauhid tanpa tunggal, makrifat tanpa mengenal, dan ilmu tanpa amal. Adikku,
Nasihat ilmu rasa jati dariku ini adalah bahwa siapa yang memilikinya maka akan menjadi raja hingga sampai kepada anak cucunya yang kelima terlindung oleh manfaatnya. Makdum Carbon Syarif Hidayatullah menjawab, betul kakak, sesungguhnya kakak adalah orang yang menjelaskan hakikat syuhud. Kemudian Pangeran Panjunan berkata lagi, adikku, aku titip ilmu. Tolong adikku, sebab ilmu hakikat syuhud atau rasa jati ini tidak patut dengan syariat. Jika seseorang belum tega memotong lehernya dan membelah dadanya untuk mengalirkan darah putihnya, maka belum diperbolehkan memegang ilmu ini. Adikku, aku dan kamu telah sebadan senyawa, tak bisa terbagi. Makdum Carbon Syarif Hidayatullah berkata, betul kakak, kakak tidak perlu khawatir, teruskanlah penjelasannya hingga membahas jati ma'rifat. Ma'rifat jati atau hakikat ma'rifat menurut yang dipahami oleh kakak. Pangeran Panjunan berkata, betul adikku, yang bernama Yang Widi atau Allah hakikatnya adalah nama bagi zat yang suci, azali dan nyata. Rasulullah itu adalah darah putih yang ada di antara kulit dan daging yang bernama Muhammad. Baik para sedulur, kita lanjutkan obrolan dari Pangeran Panjunan kepada Hidayatullah. Yang bernama Yang Widi itu adalah hakiki. Nama Allah itu sendiri nama yang hakiki yang bergelar Sang Prabu Cakrawati di dalam lahir dan batin. Dunia akhirat satu, juga nyawa, juga sukma itu satu. Maksudnya sang badan yang halus, luar, dalam Allah. Adikku, maksudnya sukma itu adalah badan yang langgeng tidak terkena perubahan. Saja sifat dan afalnya itulah hakikat Allah. Itulah yang aku yakini dan itulah yang sesungguhnya adikku. Silakan memberi koreksi. Hanya saja aku sudah tidak memiliki ilmu lagi selain yang sudah aku jelaskan. Seperti itu para sedulur obrolan tentang jati rasa, rasa jati. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, menceritakan tentang kepulangan kita semua kepada Gusti Allah SWT dengan pertanggungjawaban kita masing-masing, dengan cara, dengan pedoman yang kita jalani di dunia ini melalui tarekat-tarekat apapun yang kita jalani, zikir apapun, amalan apapun, dengan tujuan agar kita mudah, aman, sejahtera, dan juga selamat sampai kepada Gusti Allah SWT dengan kenikmatan dan kedamaian. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah di kelanjutan cerita nanti di konten selanjutnya akan saya lanjutkan dari obrolan dari Pangeran Panjunan dan juga Syarif Hidayatullah atau Pangeran Carbon. Kula pamit dan kula mohon ampura jika ada salah muna lan muni kula di dalam menceritakan sejarah dari Babat Cirebon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.